Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah dengan nikmat dari Allah SWT kembali kita dimudahkan untuk bisa melaksanakan apa yang Allah wajibkan pada kesempatan kali ini, berkumpul di atas ketaatan kepadanya insyaallah ta'ala, dengan senantiasa berharap semoga Allah SWT terus mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari yang mulia ini kita akan menjelaskan atau mempelajari tentang sifatus shaum. Ini sifat daripada saum. Tentunya pembahasan ini sedikit banyaknya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan fikih yang berkaitan dengan ibadah yang sangat mulia yang akan kita laksanakan insyaallah ta'ala besok atau lusa ya. Tentunya ketika pembicaraan ini berkaitan dengan pembicaraan fikhiyah, maka yang pertama yang kita bicarakan adalah makna daripada saum itu sendiri, definisi daripada saum itu sendiri. Adapun saum secara bahasa maknanya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Adapun secara istilah yang diinginkan oleh syariat, maka yang dinamakan dengan saum adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams ta'abbudan lillahi ta'ala. Yang dimaksud dengan saum adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, dimulai dari terbit fajar. Ini dimulai dari terbit fajar atau subuh sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib, yang semua itu dilakukan untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah secara umum yang dimaksud dengan saum. Adapun hukum daripada ibadah saum ini, maka Allah SWT telah wajibkan kita sekalian
bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah saum di dalamnya. Dalil yang menunjukkan wajibnya saum Ramadan firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran sebagai hidayah untuk manusia dan penjelasan serta pembeda. Maka barang siapa di antara kalian hadir dan menyaksikan bulan Ramadan ini, maka hendaklah dia melaksanakan saum di bulan tersebut. Maka firman Allah SWT yang mulia ini secara jelas mewajibkan kepada kita sekalian saum di bulan Ramadan. Saum di bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Kata Nabi SAW, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji, dan yang terakhir yaitu saum Ramadan. Maka ini pun dalil bahwasanya saum Ramadan adalah salah satu di antara rukun Islam, dan kewajiban akan siam Ramadan yang menjadi rukun Islam adalah sesuatu yang telah disepakati oleh umat ini dan telah diketahui pensyariatan dan ilmunya secara umum. Oleh sebab itulah, barang siapa yang mengingkari kewajiban saum Ramadan, maka pengingkarannya ini dapat membuatnya keluar dari Islam. Karena kejelasan dari apa yang disepakati oleh umat ini tentang hukum daripada saum Ramadan yang menjadi rukun Islam, maka pengingkaran terhadapnya ini dapat membuat seorang keluar dari agama yang mulia ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan dari saum, wabil khusus saum Ramadan. Maka saum memiliki keutamaan yang sangat banyak yang menunjukkan ibadah ini adalah ibadah yang istimewa di sisi Allah SWT. Di antara keutamaan dari ibadatus saum, saum merupakan jalan yang akan membawa seorang kepada derajat takwa. Merupakan jalan yang akan membawa seorang kepada derajat takwa. Dan kita mengetahui bersama bahwasanya ketakwaan merupakan syarat dimasukkannya seorang ke dalam surga. Ketakwaan adalah tujuan daripada ibadah secara umum. Takwa adalah sebab kebaikan dunia akhirat, dari kelapangan rezeki, jalan keluar dari permasalahan, dimudahkannya urusan orang-orang yang bertakwa, kecintaan Allah kepada orang-orang yang bertakwa, dan lain-lain.
Dan saum adalah di antara salah satu syariat yang akan menghantarkan seorang kepada derajat takwa, sebagaimana Allah berfirman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan saum atas kalian sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Yakni jika kalian saum dengan benar-benar saum seperti yang disyariatkan oleh Allah, menjaga rukun dan adab-adabnya, maka pastilah kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka ini diantara keistimewaan dari ibadatus saum, wabil khusus saum Ramadan. Dia adalah merupakan jalan yang menghantarkan seorang kepada ketakwaan. Kemudian diantara keutamaan dari ibadatus saum, wabil khusus saum Ramadan, ini sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan saum dengan penuh iman dan rasa harap, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Maka barang siapa yang melaksanakan ibadatus saum Ramadan dengan penuh iman dan rasa harap, dia pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT akan dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Akan tetapi perlu kita garis bawahi di sini, ampunan itu akan didapatkan bagi orang yang melaksanakan ibadah saumnya dengan keimanan. Ibadah saum yang dilaksanakan dengan keimanan, yakni atas dasar cinta kepada Allah, atas dasar takut kepada Allah SWT, dan berharap dengan apa yang ada di sisi Allah SWT. Keimanan akan kewajiban syariat yang mulia ini yang tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Maka yang seperti inilah orang yang mendapatkan janji akan diampuni dosanya yang telah lalu dengan ibadah saumnya tersebut. Tidak semua orang yang melaksanakan saum ini kemudian mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Apalagi seorang yang melaksanakannya bukan karena keimanan dan rasa harap kepada Allah SWT, maka tentunya mereka bukan golongan yang dimasukkan ke dalam janji yang dijanjikan akan mendapatkan ampunan. Seperti seorang yang melaksanakan ibadah ini semata-mata hanya mengikuti rutinitas yang dilakukan setiap tahunnya, hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh manusia, tidak dilandasi dengan dasar keimanan, ketundukan, penghambaan diri kepada Allah, maka yang seperti ini tidak mendapatkan janji secara khusus akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, hendaklah kita hadirkan di dalam niat-niat, di dalam hati kita, bahwasanya ibadah saum yang akan kita laksanakan adalah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah dengan penuh rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keterpaksaan. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan dari ibadatus saum, ibadah saum adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala jamin sendiri ganjaran dan pahalanya dari sisinya. Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam
untuknya kecuali saum. Saum itu untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Ini Allah jamin secara khusus balasan bagi orang yang melaksanakan ibadatul saum ini. Maka ini jelas sebuah keistimewaan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadatul saum. Akan jaminan khusus dari Allah SWT, akan ganjaran dan pahala dari sisinya. Dan di antara keutamaan dari saum, saum itu adalah perisai yang akan membentengi seorang dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah yastajinnu biha al-'abdu minan nar." Puasa itu adalah tameng, perisai yang menjaga seorang dari api neraka. Maka ini diantara keutamaan dari ibadatul saum yang akan membentengi seorang, menjaga seorang dari panasnya api neraka. Kemudian diantara keutamaan dari ibadah yang mulia ini juga, bahwasanya ibadah ini diantara ibadah yang akan memberi syafaat kepada para pelakunya yang mengamalkannya nanti di yaumul qiyamah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qur'an was-siyam yashfa'an li sahibihi yaumal qiyamah." Al-Qur'an dan saum akan memberikan syafaat bagi para pelakunya yang mengamalkannya di yaumul qiyamah nanti. Dan di antara keutamaan dari ibadatus saum, Allah SWT sangat menghargai dan memuliakan bekas-bekas dari keletihan, kelelahan, bahkan bau mulut dari orang yang melaksanakan ibadatus saum. Allah sangat hargai dan muliakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wala khulufu famis saim atyab indallah min rihil misik." Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari wangi misik. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT menunjukkan kepada kita secara umum bahwasannya keletihan, capek, lelah, bahkan hal-hal yang kurang baik dari bau mulut, badan yang kotor, jika itu didapatkan karena ibadah kepada Allah, maka Allah sangat menghargai dan memuliakannya. Seperti seorang yang saum, bau mulut yang ada pada orang yang saum, karena saumnya maka lebih wangi di sisi Allah dari bau misik. Seperti juga kata Nabi SAW yang lainnya, bahwasanya neraka tidak akan membakar bekas sujud dari orang-orang yang sujud nanti di yaumul qiyamah. Seperti juga kata Nabi SAW, tidak akan berkumpul badan yang berdebu di jalan Allah SWT dengan api neraka. Walhal setiap bekas, bahkan bekas ini walaupun terlihat adalah sebuah kekurangan, tapi ketika itu adalah karena taat kepada Allah, maka sangat dihargai oleh Allah SWT. Di antaranya adalah apa yang dihasilkan dengan sebab saum, yaitu berupa bau mulut, hingga akhirnya lebih wangi di sisi Allah dari wangi misik. Kemudian di antara keutamaan dari ibadatus saum
orang yang melaksanakan saum mendapatkan kebahagiaan. Dua kebahagiaan bahkan. Yang pertama kebahagiaan ketika mereka berbuka, yang kedua kebahagiaan ketika mereka berjumpa dengan Allah SWT nanti yaumul qiyamah. Dan di antara keutamaan dari ibadatus shaum ini, Allah mengkhususkan satu pintu yang bernama Rayyan, yang tidak akan dimasuki kecuali ahlus siyam, orang-orang yang ahli dalam melaksanakan ibadah saum ini. Dan lain-lain dari keutamaan yang sangat banyak yang Allah SWT sediakan bagi orang yang melaksanakan ibadatus saum. Wabil khusus saum di bulan yang penuh barakah, saum yang Allah SWT wajibkan di dalamnya, maka tentunya berlipat ganda dan banyak sekali keutamaan dan anugerah yang Allah SWT akan curahkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadatus saum di bulan Ramadan. Bulan yang setiap harinya terdapat orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Setiap malamnya ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Setiap malam di bulan Ramadan. Maka setiap malam di bulan Ramadan adalah rahmat. Setiap malam di bulan Ramadan adalah maghfirah. Setiap malam di bulan Ramadan adalah bebas dari api neraka bagi orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah SWT itu semua. Maka tentunya jika seperti ini keadaannya, keutamaan yang besar dari ibadah saum di Ramadan, keutamaan bulan itu sendiri di sisi Allah SWT, maka tidak mengherankan ketika Nabi SAW bersabda, "Wanada al-munadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir." Tidak heran untuk kita sekalian ketika Rasulullah SAW bersabda, "Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, ambil, bersiap-siaplah, terimalah, bersungguh-sungguhlah untuk menggapai kebaikan itu. Wahai orang-orang yang biasa melakukan keburukan, kurangi keburukan kalian." Ya, sepatutnya kalian mengambil kesempatan yang besar di bulan yang mulia ini dan menahan diri dari keburukan kalian serta benar-benar menghadap kepada Allah SWT untuk mendapatkan karunia, rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dengan apa kita bisa mengetahui datangnya awal dari bulan Ramadan? Maka Rasulullah SAW telah bersabda dan memberikan petunjuk kepada kita sekalian dengan sabdanya dalam hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, "Sumu li ru'yati." Puasalah kalian karena kalian melihat bulan hilal dari awal bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang sangat jelas dan terang sekali bahwasanya penetapan 1 Ramadan adalah dengan melihat hilal. Akan tetapi perlu kita perhatikan, ketika kita melihat hilal, maka yang berhak menetapkan ibadah ini adalah ulil amri, pemerintah. Karena ibadah Ramadan dikatakan oleh para ulama termasuk ibadah jamaiyah, ibadah yang dilakukan secara jamaah bersama, seperti haji, seperti jihad, yang tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Ibadah jamaiyah, ibadah yang dilakukan dengan komando dari orang-orang yang memang diberikan wewenang oleh syariat dan yang berwenang
untuk menetapkan masalah amaliyah jamaiyah seperti ini, di antaranya ibadah Ramadan, hari raya, haji, dan lain-lain dari ibadah jamaiyah, yang berhak dan memiliki wewenang berdasarkan sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam adalah ulil amri, pemerintah. Rasulullah SAW bersabda, as-saumu yauma tasumun. Yang namanya puasa, yang namanya saum adalah ketika kalian semuanya saum. Bukan orang per orang di antara kalian, bukan beberapa kelompok di antara kalian, tapi kalian secara umum. Ya. Dan telah tetap juga bahwasanya penetapan hilal ini berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainnya, maka dikembalikan kepada yang berwenang, yang menguasai tempat dan mengurus urusan dari masing-masing tempat tersebut. Karena memang masing-masing tempat itu ada matlaknya tersendiri. Dan dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka biasa mencari-cari dan melihat kedatangan hilal di bulan Ramadan. Kemudian ketika mereka melihatnya, maka mereka pun mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kemudian memerintahkan manusia untuk saum. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, tara'a an-nas al-hilal, manusia mencari-cari melihat hilal. Fa akhbarat Rasulullah sallallahu fa akhbartu Rasulullah sallallahu anni ra'aitu. Ketika aku melihatnya, maka aku pun mengabarkan kepada Nabi sallallahu. Fa sham wa amara an-nas bisiyami. Kemudian Nabi pun saum dan memerintahkan manusia untuk melaksanakan saum. Lihatlah bagaimana para sahabat, lihatlah bagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat paham dan mengerti bagaimana menentukan awal bulan, akan tetapi gak ada di antara mereka ketika melihat bulan itu kemudian mereka saum sendirian. Mereka lapor kepada Nabi dan Nabi SAW pun menetapkannya. Permasalahan, bagaimana jika kita melihat hilal atau sudah mengetahui kedatangan hilal awal Ramadan, kemudian persaksian kita tidak diterima oleh pemerintah, oleh yang berwenang dan diberikan wewenang oleh agama ini, enggak diterima oleh mereka. Maka dalam hal ini para ulama berselisih. Yang pertama, di antara mereka mengatakan, bagi orang yang melihat hilal sendirian dan persaksiannya tidak diterima, maka dia puasa sendirian. Karena dia telah melihat hilal dan Nabi SAW merintahkan puasa karena melihat hilal, maka dia puasa sendirian berdasarkan hilalnya tersebut yang dia lihat, dan jangan ajak orang-orang, jangan ajak yang lainnya. Kalau dia mau puasa, puasa sendirian karena dia yang lihat. Adapun orang lain jangan diajak. Pendapat ulama yang kedua, bagi orang yang melihat hilal dan tidak diterima persaksiannya, ini mereka harus membatalkan penglihatannya. Mereka tetap menunggu keputusan daripada pemerintah, walaupun mereka melihat hilal itu dengan sendiri, dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi kalau mereka tidak diterima persaksiannya, maka mereka nggak boleh berpuasa sendirian, tetap menunggu keputusan pemerintah, karena Rasulullah bersabda, as-saumu yauma tasumun. Yang namanya saum adalah hari ketika kalian puasa semua. Ya, ini pendapat para ulama mengenai orang yang melihat hilal itu sendirian. Maka hadirin dan mukana ta'ala, kedatangan awal Ramadan ditetapkan dengan melihat hilal. Dan yang berhak menetapkan adalah yang diberikan wewenang oleh agama ini. Dan yang diberikan wewenang adalah pemerintah. Keputusan pemerintah itulah yang akan melerai perselisihan, yang akan mempersatukan yang bercerai. Maka inilah sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang jika dilaksanakan tentu
kebaikan yang sangat banyak bagi umat ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa wajib siam Ramadan ini? Ya. Apa syarat wajib dari siam Ramadan ini? Maka para ulama telah sepakat bahwasanya ibadatus saum yang pertama wajib atas setiap muslim. Berarti kalau orang kafir melaksanakan ibadah saum ini, ibadahnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syarat sah daripada ibadah adalah al-Islam. Dan wajibnya ibadatus saum adalah syarat yang pertama yang harus dipenuhi adalah keislaman seorang muslim. Syarat yang kedua, berakal. Bagi orang yang tidak berakal, maka telah diangkat catatan amal, pena catatan amal darinya, sehingga tidak ada beban kewajiban bagi orang yang tidak berakal. Ya. Syarat yang ketiga itu balik. Balik. Ya. Dia sudah balik. Akan tetapi bagi para orang tua sepatutnya tetap mendidik anak-anak mereka melaksanakan ibadah dan membiasakan ibadah. Terutama ketika anak-anak itu berusia tamyiz. Usia tamyiz itu usia SD. Ya, 6 tahun ke atas. Itu hendaklah anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan ibadatus saum. Dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum, walaupun anak-anak enggak wajib ibadah saum, mereka tetap membiasakan anak-anak mereka melaksanakan saum. Dan jika anak-anak itu menangis ya karena lapar, maka mereka pun membujuknya dengan memberi mainan hingga mereka lupa dari lapar mereka tersebut. Maka ini yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Para sahabat mendidik anak-anak mereka melaksanakan ibadatus saum, walaupun belum wajib atas mereka, karena wajibnya ibadatus saum diantaranya adalah kepada orang yang balik. Kemudian diantara syarat wajibnya adalah sahih. Orang tersebut sehat, memiliki kemampuan dan sehat untuk melaksanakan ibadatus saum. Ya. Adapun orang-orang yang sakit, maka terdapat keringanan bagi mereka untuk tidak melaksanakan ibadah saum ini. Akan tetapi tentunya sakit yang mendapatkan keringanan adalah sakit di mana saum itu dapat membuat penyakitnya semakin parah atau membuat penyakitnya menjadi lebih lama kesembuhannya. Maka penyakit yang seperti ini barulah sebagai keringanan seorang untuk tidak melaksanakan ibadatus saum. Adapun sakit-sakit yang biasa di mana saum itu tidak memberikan efek buruk baginya, maka yang seperti ini tetap diwajibkan untuk melaksanakan ibadatus saum. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sakit, apa yang harus mereka lakukan akan kewajiban mereka ini? Maka orang yang sakit seperti ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sakit yang diharapkan kesembuhannya di kemudian hari. Orang yang sakit dan diharapkan kesembuhannya di kemudian hari, maka yang seperti ini kalau mereka tidak saum, wajib mereka untuk menggantinya di hari yang lain. Wajib bagi mereka menggantinya di hari yang lain. Ya. Yang kedua, seorang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, nggak mampu puasa karena sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Yang seperti ini, kewajiban mereka adalah membayar fidyah. Membayar fidyah. 1 kali makan untuk 1 hari yang ditinggalkan diberikan kepada orang miskin. Ya. Ini bagi orang yang sakit. Maka di antara syarat wajibnya saum adalah sehat. Kemudian yang berikutnya, syarat wajib dari saum adalah mukim. Seorang berada pada di negerinya, di kotanya,
tidak dalam keadaan safar. Karena orang yang safar diberi keringanan untuk berbuka. Allah berfirman, "Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau safar di antara kalian, maka ganti di hari yang lain. Untuk orang yang safar, maka kewajiban mereka mengganti di hari yang lain jika mereka mengambil keringanan untuk berbuka. Akan tetapi mana yang lebih utama, berbuka atau terus berpuasa bagi orang yang safar? Maka keutamaan ini dikembalikan kepada kemampuan yang ada pada musafir tersebut. Barang siapa yang memiliki kemampuan fisik kuat dan puasanya tidak mengganggu dan mengurangi kesempurnaan tugasnya di dalam safar, maka yang seperti ini lebih utama adalah meneruskan puasanya dan tidak berbuka. Kalau dia mau berbuka, ini kemudahan, gak ada masalah, tapi berpuasa lebih utama baginya. Tapi barang siapa yang lemah di dalam safar atau saumnya akan mengurangi kesempurnaan tugasnya di dalam safar, maka yang seperti ini lebih utama adalah berbuka dan tidak berpuasa. Rasulullah SAW, Allah berfirman, "Wa antasumu khairul lakum," dan kalian berpuasa itu lebih baik buat kalian. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minal bir as-siyamu fi safar." Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam keadaan safar. Maka sekali lagi, mana yang lebih utama bagi orang yang safar? Ini dikembalikan kepada kemampuan, ya, dan kesempurnaan tugas safar dari seorang musafir itu. Kemudian di antara syarat wajib juga yaitu terbebas dari penghalang yang menghalanginya melaksanakan ibadah saum, dan ini khusus untuk para wanita. Ini mereka tidak sedang dalam keadaan haid atau nifas, ya, karena ketika mereka haid atau nifas diharamkan mereka melaksanakan ibadatus saum. Dan bagi wanita yang haid wajib untuk menggantinya di hari yang lain, mengqadha di hari yang lain, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan wanita hamil dan menyusui? Untuk wanita hamil dan menyusui, maka ada perselisihan di antara para ulama apa kewajiban yang harus mereka lakukan. Di antaranya dia mengatakan wanita hamil dan menyusui, kalau kuat silahkan, tentunya nggak ada masalah. Tapi masalahnya ketika mereka tidak kuat, mengkhawatirkan diri ataupun bayi dan janin mereka, maka apa yang harus mereka lakukan ketika mereka tidak saum? Sebagian para ulama mengatakan wanita hamil dan menyusui seperti orang yang sakit, maka mereka mengganti di hari yang lain. Sebagian lagi bahkan mengatakan wanita hamil dan menyusui ini di antara sehat dan sakit, maka bahkan mereka mengatakan wanita hamil dan menyusui bayar fidyah dan juga mengganti di hari yang lain. Jadi bukan hanya fidyah tapi mengganti juga di hari yang lain. Sebagian mereka mengatakan cukup bagi wanita hamil dan menyusui jika mereka berpuasa khawatir akan kesehatan mereka atau kesehatan bayi atau janinnya, maka cukup bagi mereka membayar fidyah, ya. Dan inilah pendapat yang kuat insyaallah taala. Bagi wanita hamil dan menyusui cukup membayar fidyah, karena ini fatwa dari Abdullah bin Abbas, fatwa dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum, dan tidak ada riwayat dari sahabat yang lain yang menyelisihinya. Tentunya keputusan dan pendapat para sahabat lebih utama dari yang lainnya. Makanya kita katakan pendapat inilah yang lebih kuat. Bagi wanita yang hamil dan menyusui, cukup bagi mereka bayar fidyah jika mereka tidak mampu saum, yaitu 1 kali puasa yang mereka tinggalkan, mereka bayar fidyah, 1 kali makan diberikan kepada orang miskin, ya.
Ibnu Abbas mengatakan, idza khafatil hamil ala nafsiha wal murdi ala waladiha fi Ramadan qala yuftiran wa yut'iman makana kulli yaumin miskina wa la yaqdiyani sauma. Kata Abdullah bin Abbas, jika wanita hamil mengkhawatirkan dirinya kalau dia saum, jika wanita yang menyusui mengkhawatirkan anaknya kalau dia saum di bulan Ramadan, maka keduanya berbuka dan memberi makan setiap harinya yang dia tinggalkan kepada orang miskin, dan dia tidak perlu mengqadha puasanya tersebut. Ya, ini riwayat dari Abdullah bin Abbas yang disahihkan oleh para ulama. Ya, kemudian riwayat Ibnu Umar pun sama demikian. Anaknya pernah beliau perintahkan untuk berbuka dan menggantinya dengan fidyah. Ya, ini satu kali makan untuk satu kali puasa yang ditinggalkan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rukun-rukun daripada saum. Apa saja rukun dari saum? Yang pertama, rukun dari saum adalah niat. Ya, tentunya niat ini sangat penting sekali. Menyengaja dalam rangka beribadah kepada Allah, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan saum, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, ini yang dimaksud dengan niat. Dan niat adalah amalul qalb, amalan hati. Berselisih para ulama, niat itu harus dilakukan setiap malam atau cukup di awal bulan. Hadis Nabi SAW yang disahihkan para ulama yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, man lam yubayyitis siyam, barang siapa yang belum bertekad di malam hari untuk saum, fala siyamalah, maka tidak ada saum baginya. Maka ini diantara dalil yang dijadikan landasan oleh sebagian para ulama bahwasanya niat itu harus tiap malam. Karena kata Nabi, barang siapa yang tidak berniat setiap malam, ya, sebelum datangnya fajar untuk saum, maka nggak ada puasa baginya. Karena yang membedakan antara seorang saum atau tidak adalah hatinya, niatnya. Ya, karena ini amalan yang memang amalan rahasia, di mana kesungguhan dan kebenarannya hanya diketahui oleh Allah SWT dan yang melaksanakannya. Ya, sebagian para ulama lain mengatakan cukup bagi seorang niat di awal bulan untuk berpuasa Ramadan dan tidak perlu setiap malamnya. Itu cukup buat dia. Dengan alasan pertama, karena ibadah saum ini diperintahkan oleh Allah adalah satu kesatuan, yaitu Ramadan. Kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Ya. Jadi saum yang diperintahkan oleh Allah itu Ramadan secara keseluruhan, bukan sebagian dari Ramadan. Maka cukup bagi seorang meniatkan puasa Ramadan menjadi niat dia 1 bulan penuh. Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu diperhatikan. Saum itu disyariatkan 1 bulan penuh. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan saum 1 bulan penuh, maka ini mencacati puasanya, kecuali dia ada uzur. Seperti seorang diperintahkan sholat 2 rakaat, kemudian dia hanya melaksanakan 1 rakaat, apakah sah sholatnya? Enggak sah sholatnya. Orang diperintahkan sholat 4 rakaat, dia hanya laksanakan 3, enggak sah sholatnya. Allah perintahkan kita saum Ramadan, maka kalau hanya dilaksanakan sebagian dari Ramadan tanpa uzur syar'i, maka ini menciderai saum Ramadan itu. Maka para ulama beralasan dengan ini, ketika Ramadan satu kesatuan, maka cukup niat di awal bulan saum Ramadan, ya, secara keseluruhan, dan dia nggak perlu niat setiap malamnya. Kecuali kalau dia di tengah-tengah Ramadan ada uzur, kemudian berbuka dan tidak saum, maka kalau mau memulai saum lagi, maka dia memperbarui niatnya lagi. Kecuali keadaan seperti itu. Nah, jadi ada perselisihan di antara para ulama antara niat setiap malam atau cukup di awal bulan untuk sebulan penuh. Ya.
Kemudian yang kedua, di antara rukun dari saum adalah menahan diri dari yang membatalkan saum. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Pertama, apa saja yang membatalkan saum? Yang membatalkan saum adalah yang dikatakan batal oleh agama ini, ya. Adapun yang tidak dikatakan itu pembatal, maka tidak boleh kita katakan itu akan membatalkan. Yang membatalkan saum ada beberapa, diantaranya makan dan minum sengaja. Ya, makan dan minum sengaja. Berarti kalau makan dan minum tidak sengaja, maka ini tidak membatalkan saum. Akan tapi dia tinggalkan makan dan minumnya itu ketika dia ingat. Jadi barang siapa yang makan dan minum enggak sengaja, ketika ingat dia terusin makan dan minumnya, ini membatalkan saumnya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang lupa ketika saum, dia makan dan minum, maka hendaklah sempurnakan saumnya. Sesungguhnya Allah yang memberi makan dan minum kepadanya. Ya, makan dan minum sengaja, maka ini membatalkan saum. Termasuk hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedudukannya seperti makan dan minum, memberikan nutrisi bagi seseorang. Infus, ya, infus. Ini kan sifatnya nutrisi, kekuatan, atau suntikan-suntikan yang itu sifatnya nutrisi dan kekuatan, ya, yang memberikan kekuatan, maka ini membatalkan saum. Ini membatalkan saum. Ya, termasuk juga kata para ulama, seorang menelan benda-benda keras walaupun bukan makanan. Misalnya dia iseng ngemut batu cincin, ketelen, maka ini batal. Iya, permisalnya seperti itu. Ya, benda-benda padat telan itu batal. Ya, tapi seperti air liur yang ditelan ini nggak membatalkan. Ini nggak membatalkan. Dan ibadah saum bukan ajang untuk mengumpulkan dan memperbanyak air liur, enggak. Sebagian orang ketika ibadah saum itu seling meludah, padahal ketika tidak saum tidak sering meludah. Ya, maka ini bukan sesuatu yang diperintahkan oleh agama. Jadi kita saum biasa saja, nggak perlu ada yang kita keluarkan dari ludah kita. Menelan nggak ada masalah. Ya, yang membatalkan dari ludah, ini ludah yang dikumpulkan mungkin di gelas. Nah, ini, tapi yang di mulut ketelan nggak ada masalah. Ya, termasuk yang dibolehkan atau dimaafkan. Ini seorang ketika wudhu kumur-kumur dia buang, kemudian ada sisa-sisa yang kemudian ketelan, nggak ada masalah. Ya, nggak perlu dia kemudian pakai pengering, dikeringin mulutnya biar benar-benar nggak ada air, nggak perlu. Ya, itu dimaafkan. Ya, tapi tentunya kalau dia sengaja, ya, ditelan airnya, itu yang masalah. Tapi dia kan nggak sengaja, ini nggak ada masalah. Kemudian diantara yang nggak ada masalah juga berkaitan dengan makanan minum, ini para ibu-ibu yang mencicipi makanan. Mencicipi, nyobain, ngetes. Ya, ngetes. Ini masak, ngetes. Ya. 1 sendok semen. Dikit aja ngetesnya. Itu nggak ada masalah, itu tidak membatalkan saum. Ya. Kemudian diantara yang membatalkan saum adalah muntah sengaja. Kata Nabi SAW, man dhara'ahul qai' falaysa alaihi al-qadha' faman istaqa falyaqdi. Barang siapa yang terpaksa muntah, maka enggak ada qadha' baginya. Artinya enggak batal. Tapi barang siapa yang sengaja muntah, dia masukkan jarinya, kemudian dia muntah dengan sengaja, maka dia wajib untuk mengganti saumnya. Berarti muntah sengaja itu membatalkan saum. Kemudian diantara yang membatalkan saum adalah haid dan nifas. Seorang wanita dari pagi dia menahan diri dari yang membatalkan. 5 menit sebelum adzan maghrib, sebelum terbenam matahari, haid, batal, gugur 1 hari itu. Ya, haid dan nifas membatalkan saum. Kemudian diantara yang membatalkan saum adalah iljima, ya, melakukan hubungan suami istri di siang hari. Dan bagi orang yang melanggar ini ada kafarat yang harus dia bayar selain dia harus qadha di hari yang lainnya.
Apa kafaratnya? Yang pertama, membebaskan budak. Kalau dia nggak mampu, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Ya, ini kafarat bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari dalam keadaan saum. Nah, ini membatalkan saum dan mewajibkan kafarat. Ya. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada adab-adab yang harus diperhatikan bagi orang yang saum untuk memelihara pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk memelihara pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada perkara-perkara yang dapat membatalkan pahala, tadi membatalkan ibadah saum. Ada perkara-perkara yang dapat membatalkan pahala atau mengurangi pahala itu. Ya. Di antara yang dapat membatalkan pahala adalah seorang meninggalkan perkara yang wajib yang harus dia laksanakan pada hari saumnya itu, seperti sholat 5 waktu. Ya, maka tidak bisa kita bayangkan bagaimana ada orang yang saum tapi nggak sholat. Padahal sholat lebih kuat kewajibannya daripada saum. Ya, dia rukun Islam yang kedua. Yang kalau meninggalkan sholat terus menerus dapat membuat seorang keluar dari agama. Adapun saum, nggak ada para ulama yang mengatakan selama seorang masih meyakini kewajibannya, kalau dia malas melaksanakannya, nggak ada para ulama yang mengatakan orang ini keluar dari Islam. Maka orang yang saum nggak sholat, maka ini bagaimana saumnya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amalu bihi, falaysa lillahi hajah min an yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengan kedustaan, di antara amal dengan kedustaan adalah melanggar perintah Allah, maka Allah tidak memiliki hajat, nggak perlu dia tinggalkan makan dan minumnya. Maka perhatikan, Nabi telah bersabda, "Kam min sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas." Betapa banyak orang yang saum di mana dia tidak mendapatkan dari saumnya itu kecuali lapar dan haus saja. Maka perhatikan apa yang Allah wajibkan untuk kita, untuk memelihara pahala ganjaran di sisi Allah dari ibadah saum yang kita laksanakan. Ya, ini yang pertama, meninggalkan perkara yang Allah wajibkan, ini dapat mempengaruhi keutuhan dari ganjaran saum itu di sisi Allah. Kemudian yang kedua, di antara yang akan mengurangi ganjaran atau keutuhan pahala saum di sisi Allah, itu melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga ya perlu kita perhatikan. Syaitan sangat ingin puasa kita itu cuma dapat lapar dan haus saja, sehingga bulan Ramadan justru banyak hal-hal yang di hadapan kita yang dapat mempengaruhi keutuhan pahala saum itu di sisi Allah. Ibu-ibu, terutama musuh utama adalah televisi. Ibu-ibu pagi-pagi ya habis tidur langsung pegang remote gibah. Ya. Ini acara-acara gibah yang ditonton. Ya. Bapak-bapaknya juga matanya nggak mau dijaga. Ya. Melototin artis. Ya, di televisi. Ini merusak pahala itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi udah dari pagi sampai sore benar-benar menjaga diri. Di sore hari para pemudanya ngabuburit bersama pasangannya yang belum sah, motor-motoran. Ini gimana puasanya mau utuh pahalanya di sisi Allah? Ya. Maka ini perhatikan. Ya. Puasa yang sesungguhnya adalah seorang selain memelihara diri dari yang membatalkan saum, maka dia pelihara diri matanya, telinganya, lisannya dari apa yang Allah SWT haramkan. Dari apa yang Allah SWT haramkan untuk menjaga keutuhan daripada saumnya itu. Ya.
maka melanggar larangan Allah ketika sedang melaksanakan saum ini dapat mengurangi keutuhan pahala itu di sisi Allah. Kemudian yang ketiga yang juga dapat mengurangi keutuhan puasa di sisi Allah, melakukan hal yang sia-sia. Melakukan hal yang sia-sia, mengurangi pahala walaupun tidak membatalkan saum. Nabi SAW bersabda, "Fa fi saumi yaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhaf wala yajhal." Kalau kalian sedang saum, jangan berkata-kata kotor. Jangan membuat kegaduhan. Jangan berbuat bodoh, hal yang sia-sia. Ini yang diperintahkan oleh Nabi untuk dijaga dari adab orang yang melaksanakan ibadah saum. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 hal yang harus diperhatikan untuk memelihara ganjaran pahala ibadah kita. Yang pertama, apa yang Allah wajibkan. Yang kedua, jangan melanggar larangan Allah. Yang ketiga, jaga diri dari hal yang sia-sia. Sibukkan dengan taat, sibukkan dengan hal-hal yang positif, kebaikan, dan itu banyak bisa kita laksanakan yang akan terus menjaga pahala saum itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan kita bahas pada kesempatan pagi hari yang mulia ini, sedikit berkaitan dengan saum dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Selebihnya kita mungkin bisa meluaskan pembicaraan kita dengan bersoal jawab. Yang bisa saya jawab, Allah taala alam bisawab. Silakan. Terima kasih Ustaz. Kita punya waktu 15 menit untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah 8 tahun yang lalu itu dioperasi jantung saya. Iya Pak. Operasi jantung. Oh, operasi jantung, iya Pak. Kurang lebih 1 bulan saya nggak puasa. Iya. Lalu di bulan atau di masa-masa yang lain seperti yang diceritakan di Al-Quran itu, saya membayar fidyah 1 bulan penuh memberikan makan kepada fakir. Apa yang saya makan itu. Selain itu saya juga puasa lagi, qadha 1 bulan penuh. Itu gimana Ustaz? Terima kasih. Ya. Allah alam, jika itu yang dilakukan, maka mudah-mudahan Bapak mendapatkan 2 kali lipat dari ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, Pak. Ada lagi mungkin? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, di Indonesia ini kan kadang timbul perbedaan hari mulai puasa. Dari penjelasan Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa seyogianya kita mengikuti pemerintah ulil amri. Tetapi ada ormas tertentu bakal lebih dulu mendeklar kalau dia mau bahwa dia akan memulai puasa tanggal sekian. Seandainya terjadi perbedaan, anggaplah tidak sama dengan yang diputuskan oleh pemerintah. Seperti apa posisi ormas ini? Apakah bertanggung jawab terhadap seandainya ada perbuatan dosa di dalamnya, tanggung jawab terhadap semua dosa yang dilakukan oleh pimpinan ormas ini? Yang kedua, masalah sedikit teknis Pak Ustaz. Khususnya masalah niat. Tadi dikatakan bahwa niat itu bisa kita posisi pada boleh sebulan awal atau di tiap malam. Kalau waktunya, timingnya, niat ini di mana posisinya Pak Ustaz? Anggaplah kita memilih bahwa kita berniat tiap malam. Di mana posisi niat itu? Ya. Apakah pada saat masuk 1 Ramadan, setelah lepas maghrib, atau yang umum dilakukan di internal kita adalah pada saat menjelang sahur? Ya. Itu yang dapat saya sampaikan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, masalah penyelisihan dengan apa yang memang jelas insyaallah taala keterangannya dari sunnah Nabi SAW dalam penetapan awal bulan ini, ya, yang tentunya penyelisihan ini tidak keluar dari sebab kenapa adanya perselisihan atau penyelisihan tersebut, ya. Kalau sebab daripada penyelisihan itu memang benar-benar karena ingin berselisih, menyelisih syariat, mengutamakan kelompoknya, golongannya, maka yang seperti ini tentunya berdosa. Tapi jika penyelisihan itu karena takwil, yakni karena mungkin masih ada kesamaran sehingga dia melihat sesuatu yang berbeda seperti yang kita lihat, ya, maka mudah-mudahan itu menjadi suatu bagian ijtihad mereka, walaupun kita katakan keliru. Adapun masalah mereka jatuhnya jadi nanti berdosa atau tidak, maka masing-masing keadaannya berbeda-beda. Kita serahkan kepada Allah SWT tentang urusan mereka. Akan tetapi pastinya yang kita pahami dan kita tahu, yang seperti itu menyelisihi sunnah Nabi SAW yang akhirnya membuat umat ini pun jadi kacau, ya, membuat umat ini pun jadi bingung, ya. Dan agama ini kan agama Islam, bukan agama ormas, bukan agama kelompok. Agama Islam ya Islam dengan keseluruhan, Islam yang jelas yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau Islam ini diberikan dan diserahkan kepada kelompok-kelompok tertentu, maka ya jadilah seperti yang kita saksikan ini, kekacauan dan persisian yang sangat banyak. Maka semuanya harus dikembalikan kepada sumber yang benar, apa yang dilakukan oleh Nabi yang mulia salawatullah salamuhu alaihi, dan seorang muslim harus mengikuti teladan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah orang ini atau ormas ini akhirnya menanggung dosa dan seterusnya, maka tentunya berbeda-beda. Dan kenapa alasan mereka melaksanakan itu semua, dan dosa mereka kita serahkan kepada Allah SWT. Tapi jelasnya yang kita tahu, perbuatan seperti itu ini menyelisihi sunnah Nabi SAW. Mungkin itu Pak, yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah niat, kapan tepatnya kita laksanakan? Ya, kata Nabi, man lam yubayyit, barang siapa yang tidak ada tekad untuk saum di malam hari. Malam itu dimulai dari maghrib sampai subuh, sampai waktu fajar. Maka itu waktu malam. Ya, maka nggak ada kekhususan kapan waktunya. Ya, dan seorang makan sahur ini menunjukkan dia niat. Ya, nggak biasa makan sahur. Tahu-tahu pada hari itu dia makan sahur. Berarti dia niat puasa. Karena yang namanya niat itu amalan hati, menyengaja untuk melakukan sesuatu. Dan tidak ada orang yang berakal di dalam melakukan sesuatu melainkan ada niatnya. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Setiap amal yang dilakukan itu pasti ada niat, sengaja mau apa dia. Yaitu, ya, kecuali orang yang nggak berakal, maka yang mereka lakukan itu tanpa sadar diri. Tapi orang yang berakal, setiap yang diamalkan pasti ada tujuan, ada niatnya. Dia menyengaja itu untuk apa? Maka seorang yang dari rumah wudu pakai sarung, pasti mau sholat, berarti niat sholat. Maka niat itu perkara yang mudah sebetulnya di amalul qalb. Maka tempatnya itu tadi malam. Seorang berazam, bertekad untuk saum esok harinya, sudah cukup, ya. Nah, ada orang yang malam hari yang memang merasa berat dengan ibadah saum ini, merasa dia akhirnya nanti takut lapar, nanti takut haus, nanti saya gimana. Nah, yang seperti ini nih, yang bisa bermasalah saumnya, karena nggak niat saum, ya, merasa berat dan merasa ditekan dengan ibadah ini. Nah, ini yang bermasalah, sehingga ketika dia semalamnya itu masih dalam keadaan seperti itu, lewat waktu subuh, fala siyamalah, nggak ada saum baginya. Seperti itu Pak.
Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Wallahu taala alam. Iya, Pak. Silakan, Pak. Nanti ibu-ibu habis ini ya. Ya, habis ini, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang anak ingin tanyakan, Ustadz. Bagaimana jika almarhum orang tua kita, entah bapak atau ibu, pada waktu itu dia lalai untuk berpuasa dan kita tidak tahu pasti berapa yang mereka lalaikan puasanya, itu apa kewajiban sebagai anak atau waris mereka itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah taala alam. Dalam hal ini ada perselisihan di antara para ulama, apakah ahli waris harus membayarkan hutang puasa dari orang tuanya atau ahli warisnya. Ya, adapun saya, maka saya lebih memilih atau condong untuk menguatkan pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya hutang puasa yang wajib dibayarkan oleh ahli waris adalah puasa nazar. Puasa nazar. Tapi puasa Ramadan seperti ini, maka kematian dan ajal ini termasuk udzur sehingga bebas beban taklifnya. Kalau dia bukan termasuk orang yang sengaja untuk meninggalkan ibadah saum karena sakit dan seterusnya, udzur, Allah maafkan. Maka kita nggak perlu untuk menggantinya. Berbeda dengan nazar. Kalau nazar misalnya kita tahu orang tua mengatakan saya akan puasa besok 2 hari lagi, kemudian dia meninggal dunia sebelum melaksanakannya, kita tahu dia bernazar itu, ya, maka itu utang kepada Allah SWT yang harus dibayarkan oleh ahli warisnya. Nah, hadis Nabi SAW ya yang menjelaskan tentang ahli waris membayarkan hutang puasa adalah berkaitan dengan puasa nazar. Ini datang seorang wanita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya bernazar untuk berpuasa, tapi sebelum melaksanakannya dia meninggal dunia. Apakah saya harus membayarkan puasanya? Maka Nabi SAW mengatakan bayar. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar dari yang lainnya. Maka ini berarti menunjukkan puasa nazar. Adapun puasa Ramadan seperti itu, wallahu ta'ala alam, walaupun ada perkataan para ulama yang lainnya, tapi saya lebih condong untuk mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan yang harus dibayarkan hanyalah puasa nazar. Adapun bukan puasa nazar seperti Ramadan, jika orang ini ahli waris ini yang meninggal dunia ini dia meninggal dunia karena uzur, ya kan uzur dia tidak puasanya karena sakit dan seterusnya, ya, maka ahli warisnya tidak perlu untuk membayarkannya karena dia dimaafkan oleh Allah SWT. Mungkin itu, Pak. Ya, kita minta ampun buat orang tua kita agar Allah SWT mengampuninya. Mungkin itu, Pak. Wallahu a'lam. Ibu-ibu dulu. Ada ibu-ibu mau tanya? Ada tuh. Sebentar, ibu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan atau mohon penegasan dari Ustadz berkenaan dengan puasa Ramadan. Yang pertama, mengenai apa yang disampaikan Ustadz tadi bahwa setiap malam dari bulan Ramadan, bulan limpahan rahmat, ampunan dan kebebasan dari api neraka. Ya. Sementara kita sering mendengar bahwa itu dibagi bukan setiap malam, tapi 10 hari malam pertama adalah malam limpahan rahmat, 10 kedua limpahan ampunan, dan 10 terakhir adalah kebebasan api neraka. Kemudian yang kedua mengenai rukun puasa. Yang pertama tadi niat, yang itu merupakan amalan kolbu. Yang ingin kami tanyakan adalah biasanya setelah tarawih diakhiri dengan membaca niat puasa, dilafazkan secara bersama-sama. Itu bagaimana dalilnya? Jika kita mendengar itu, apakah sikap kita apakah kita diam saja atau ikut juga sama-sama? Ya.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mengenai menjelang Ramadan itu biasanya kita saling berkirim ucapan, atau kalau ketemu juga saling menyapa dengan permohonan maaf lahir batin selamat memasuki bulan Ramadan. Apakah itu dilakukan semasa para sahabat di zamannya, dan bagaimana dalilnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentang hadis Ramadan dibagi jadi 3. 10 hari pertama rahmat, hari kedua 10 kedua maghfirah, yang ketiga itkun minan nar. Maka hadis ini dilemahkan oleh para ulama ahlul hadis. Secara makna pun maknanya goncang. 10 hari pertama rahmat, maka orang yang dapat rahmat bebas gak dari api neraka? Bebas pastinya. Orang yang dapat rahmat dapat maghfirah gak? Pastinya dapat maghfirah. 10 hari kedua maghfirah. Kalau orang diampuni oleh Allah, dirahmati bukan? Dirahmati. Kalau dia dapat maghfirah, dibebaskan gak dari api neraka? Dibebaskan. Itkun minan nar, bebas dari api neraka. Orang yang bebas api neraka pastinya dapat maghfirah, pastinya dapat rahmat. Maka membagi seperti ini adalah pembagian yang secara makna pun goncang maknanya. Ya, apalagi hadisnya dikatakan oleh para ulama hadis yang lemah. Maka keadaan yang sebenarnya setiap malamnya itu adalah itkum minan nar, ada pembebasan dari api neraka yang terkandung di dalamnya rahmat dan maghfirah. Ya. Jadi, nah, di antara keburukan dari hadis yang 3 tadi, yang dibagi 3 itu, sehingga ada orang yang udahlah saya 10 hari aja saya, yang penting udah dapat rahmat. Karena udah dapat rahmat pastinya maghfirah, pastinya ikut minan nar. Sehingga dia 10 hari aja udah andalin 10 harinya. Ada yang dia 20 hari nggak mau, ntar aja langsung aja bebas dari api neraka. Nah, itu diantara kebatilan yang terciptakan dengan sebab hadis yang lemah ini. Ya, maka ada hadis yang disahkan para ulama, walillahi uttaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan bagi Allah orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu ada setiap malamnya. Tapi kita nggak tahu siapa orangnya itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, ini hadis yang sahih, yang menunjukkan rahmat Allah yang sangat luas dan tidak membagi-bagi seperti itu. Itu hadis yang lemah. Ya, yang akan menciptakan amalan-amalan yang juga akhirnya seorang jadi tidak beramal, ya, malas beramal. Ada lagi hadis yang lemah tentang Ramadan banyak. Di antaranya, barang siapa yang bergembira dengan kedatangan Ramadan, diharamkan baginya api neraka. Man fariha biqudumi Ramadan harama alaihi niran. Barang siapa yang gembira datangnya Ramadan, diharamkan api neraka. Maka ini enggak benar. Bergembira dengan kedatangan Ramadan jelas. Orang beriman akan bergembira karena karunia, barokah, rahmat yang sangat banyak di bulan Ramadan. Ya. Tapi secara khusus mengatakan itu akan membebaskan seorang dari api neraka, maka ini enggak benar. Karena makna ini akan membuat seorang jadi malas. Cukuplah saya gembira, hapus neraka nggak ada. Yang penting gembira kan, nggak beramal di Ramadan nggak apa-apa, yang penting gembira. Akhirnya petasan, akhirnya dan lain-lain, cukup gembira. Maka ini jadi nggak benar. Hadisnya lemah, ya. Maka tentang pembagian 3 tadi, wallahu alam, para ulama mengatakan hadisnya ini lemah dan nggak bisa dijadikan landasan. Yang benar, ini itkun minan nar, utaqa minan nar, ada orang-orang yang bebaskan dari neraka itu setiap malam. Seperti itu. Yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu mengenai apa tadi? Niat, ya, yang dilakukan oleh sebagian orang setiap malam ba'da salat, ya, bersama-sama. Maka mana dalilnya? Dalilnya tanyain mereka, jangan tanya saya. Ya, mereka yang melakukan. Ya, tanyain sama mereka, jangan sama saya. Ada dalilnya enggak? Kemudian yang ketiga tadi pertanyaan apa, Pak? Hah? Oh, bermaaf-maafan sebelum memasuki Ramadan. Wallahu alam, ya. Ini
baina adat wa ta'budiyah. Ini kaitannya antara adat dan ta'budiyah. Kalau ini yang sekedar adat, maka ya adat silakan saja. Adapun kalau ini berkaitan dengan ta'budiyah, maka tentunya nggak boleh dilakukan kecuali ada keterangannya dari Nabi SAW. Seperti contohnya misalnya bermaaf-maafan ketika ketika Lebaran, ya kan? Ya, bermaafan ketika Lebaran. Maka sebagian para ulama mengatakan ini adat saja, dikembalikan kepada masing-masing dari tempat itu, ya. Tapi perlu diperhatikan bagi seorang Muslim, jangan sampai meminta maaf nunggu Ramadan atau nunggu Lebaran, ya. Karena kata Nabi SAW, gak halal bagi seorang Muslim memiliki permusuhan dengan saudaranya melebihi dari 3 hari, kemudian belum saling menegur dalam permasalahan dunia. Gak halal berarti haram. Gak boleh kita punya kebencian, kemarahan kepada saudara kita, ya, saling membelakangi lebih dari 3 hari dalam atau dengan disebabkan karena masalah dunia. Gak boleh lebih dari 3 hari. Yang lebih utama dari keduanya adalah yang memulai salam terlebih dahulu. Jadi gak boleh ditunda-tunda kalau ada permasalahan, kalau ada pertikaian, ya ini diselesaikan. Ini mengalah, saling memaafkan dan seterusnya, tidak nunggu Ramadan atau nunggu Lebaran, ya. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang bisa saya jawab. Wallahu ta'ala ajal wa a'lam. Mungkin ini Pak. Masih ada lagi? Iya, satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah imsak Pak Ustadz. Iya Pak. Karena kita kan berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Iya Pak. Biasanya imsak kita kan sebelum subuh itu ada 10 menit. 10 menit. Apakah sampai subuh masih bisa kita makan? Karena sedangkan imsak batasnya 10 menit sebelum subuh. Ini sudah subuh, sudah antara ini masih bisa kita Iya, makan gitu. Ya, makan atau minum? Makan atau minum lah gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis Pak dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama, ya, sebagian mereka mengatakan sanadnya hasan. Ini Rasulullah SAW bersabda seperti ini: idza sami'a ahadukumun nida wal ina fi yadihi fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu. Kalau salah seorang di antara kalian dengar azan, sedangkan gelas ada di tangannya, dia pengen minum nih, azan, maka nggak usah dia taruh gelasnya, tapi selesaikan dulu hajatnya. Ya ini minum. Kalau dengar azan, ini jelas nggak? Berarti menahan diri itu ketika azan subuh. Diberi keringanan lagi, kalau masih ada sedikit sisa, maka selesaikan sebentar, jangan sepiring diterusin. Ya, kalau masih banyak ya udah ada tinggal, tapi yang masih dikunyah, nah ini segera diselesaikan. Atau hajat kebutuhannya, minum dia belum minum, maka selesaikan. Allah sendiri berfirman, kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Terus makan dan minum kata Allah, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam atau benang hitam dari benang putih, yaitu masuknya waktu fajar. Ini dalil jelas Allah membolehkan kita terus makan dan minum sampai datang waktu fajar. Kalau waktu fajar itu belum datang, maka nggak ada masalah terus makan dan minum. Allah halalkan, silahkan, nggak ada masalah. Dan waktu fajar yang dimaksud adalah subuh, waktu subuh. Ya, maka menahan diri itu mulai dari subuh. Adapun 10 menit, 15 menit sebelumnya, ya mungkin itu kita jadikan sebagai peringatan saja, agar kita hati-hati, ya, atau segera bersiap, ya, kalau makan buruan seperti itu. Tapi kalau masalah makan dan minum silakan, masih boleh. Ya, mungkin itu Pak. Wallahu ta'ala alam. Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz, ini kejadian nyata berkenaan dengan donor darah. Oh iya. Donor darah ba'da duhur kalau itu harus diambil 350
ml atau cc untuk keluarganya. Subhanallah, yang pendonor itu terus melaksanakan puasa sampai Terus puasa. tamat. Kan dulu kan tidak ada donor darah zaman Benar. Rasulullah. Bagaimana ini apa dalil hukumnya atau mungkin ini semacam ijtihad atau apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Abbas mengatakan, ya, berpuasa adalah untuk apa yang masuk bukan yang keluar. Jadi yang batal itu adalah apa yang masuk bukan yang keluar. Mendonor darah, para ulama mengatakan nggak ada masalah. Akan tetapi tidak disukai bagi orang yang lemah. Kalau dia donor nanti dia jadi sakit akhirnya batal, ini nggak disukai. Tapi bagi orang yang kuat, maka donor darah nggak ada masalah. Karena yang namanya puasa adalah menahan diri dari yang masuk bukan yang keluar. Sehingga seorang misalnya naudzubillah, nasallallahu salamat wa lafiyah, dia jatuh misalnya kemudian keluar darah, nggak batal. Nah seperti itu. Jadi keluar nggak batal. Donor darah nggak ada masalah. Ya, termasuk yang nggak batal juga. Saya tambahkan, ya ini seorang mandi, sikat gigi, itu nggak batal. Kan baunya lebih wangi dari wangi misik. Iya, bukan berarti tapi nggak sikat gigi. Sikat gigi nggak apa-apa. Batal kalau ditelen itu pasta giginya ditelen atau sikat giginya ditelen. Nah itu batal. Tapi di sikat gigi nggak batal. Sikat gigi, kumur-kumur nggak batal. Berendam nggak batal. Siram kepala pakai air es nggak batal. Seperti Nabi SAW pada waktu puasa yang sangat panas, Nabi menyiram kepalanya dengan air, nggak batal. Mandi nggak batal, ya. Nangisin anak kecil nggak batal. Tapi tentunya itu nggak patut dilakukan karena kan membuat kegaduhan dan seterusnya. Ya, nah ini ada hal-hal yang nggak batal tapi di masyarakat dikatakan batal. Kentut di dalam air, buang air, ngapain lagian buang air di situ, kurang kerjaan. Ya, mungkin ini ya Pak. Kita tutup? Ya. Mungkin ini Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita berkaitan dengan fikih saum dan ibadah saum dari apa yang Allah mudahkan buat kita sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi kita sekalian untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT menerima ibadah saum kita, qiyam Ramadan kita, dan mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita semua senantiasa dalam kebaikan. Kita mohon kepada Allah SWT, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa la takilna ila nufusina tarfata 'ain, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.